Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi Create, View, and Edit Files. Nah, di sini ada beberapa materi, yaitu di antaranya ada standar input, standar output, dan standar error, pengenalan theme, edit file dengan theme, edit file dengan nano, perintah more or less, dan juga perintah head and tail. Langsung aja kita ke materi pertama, yaitu standar input, standar output, standar error. Nah, apa itu standar output, standar input, standar output, dan juga standar error? Nah, di sini kita punya tiga item, yaitu ada guideboard, proses, dan juga display. Nah, ketika kita memasukkan sebuah komen, komen tersebut itu berada di guideboard atau kita ketikkan dulu, lalu akan diproses oleh bagian proses, dan ketika proses sudah selesai, itu akan memunculkan dua pilihan, antara output ataupun error. Kalau misalkan hasilnya itu sudah jadi, itu akan masuk ke display atau tampilannya. Kita bisa langsung praktek ke terminal. Nah, kita kita akan coba masukkan sebuah input, yaitu contohnya ls. Nah, hasilnya ini seperti a.txt, ask, terus dokumen, desktop, dan lain sebagainya, itu adalah tampilan dari output. Nah, gimana kalau misalkan kita tampilan error atau standar error? Itu ketika kita masukkan komen ls ask 5 contohnya. Nah, di sini akan muncul error karena di sini di outputnya sendiri ini tidak ada yang namanya ASCII 5 ya. Nah, kita juga bisa menampilkan output yang di sini ini sebagai atau dalam bentuk file. Caranya itu dengan komen ls lebih dari output.txt lalu enter. Dan cara melihatnya bukan lagi memakai komen ls, tapi kita pakai komen get output.txt. Nah, output yang tadinya di sini itu sudah terlihat sebagai file ya. Lalu kita juga bisa lihat secara detailnya pakai ls min r output.txt. Nah, lalu kita create. Nah, ini detailnya. Dari output yang tadinya sebagai output, tapi sekarang sudah menjadi file. Nah, di sini saya sempat menambahkan beberapa directory dan juga beberapa file dan tidak saya rekam. Nah, langsung saja kita coba lagi ls. Nah, saya menambahkan beberapa file dan juga directory di aska. Bentar. Di aska 1 dan juga aska 2 dan juga di ini aska high juga terdapat dua file, yaitu ya. Nah, kita coba lihat lagi yang kita ls aska 2 terus lebih dari output, lalu kita cat. Nah, file yang sebelumnya atau file atau output sebelum aska 2 ini akan hilang dan yang ditampilkan hanya
isi dari direktori SK2 ini. Kalau misalkan kita mau melihat lagi tanpa harus menghapus yang sebelumnya, kita bisa pakai komen. Nah, ini adalah output yang baru dan juga tetap menampilkan beberapa output sebelumnya ya. Ini seperti yang dari awal sampai ini output terbarunya. Misalkan juga seperti ini. Ini comment not found karena ini termasuk dalam si error ya. Terus cara kita untuk menyimpan error tuh kita pakai ls lebih dari error dot get itu dia akan tersimpan di sini ya. ls itu dia akan masuk ke sini, masuk ke dalam output sebagai file ya. Kita bisa juga menghapus sebuah error dengan menggunakan comment. Misalkan kita akan cek sebuah error, misalkan ASCII 10. Nah, ASCII 10 ini tidak ada ya teman-teman di outputnya. Lalu kita bisa berganti ke ASCII misalkan 11. Itu pun nggak ada ya teman-teman. Kita bisa menyimpan sebuah errornya ini, misalkan kita mau menyimpan yang ls ASCII 11 ke error.txt. Sorry. Kita pakainya ls ASCII 11. Kita pakai 2. Kenapa pakai 2? Karena perlu diingat teman-teman kalau misalkan untuk ke error, kita pakainya nih 2 standar error. Kalau misalkan standar input itu 0 dan untuk standar output itu 1. Lebih dari error.txt. Nah, ketika kita get error.txt itu yang muncul adalah 11. Lalu, misalkan lagi kita mau ls ASCII 12, 2 lebih darinya 2, lalu masukin ke error, lalu kita get error, yang muncul itu ada 2. Yang pertama ASCII 11, yang kedua ada ASCII 12. Karena yang di sini itu kita pakai komennya ada 2 dan lebih darinya itu double ya, dimana komen itu ditujukan untuk menyimpan error yang sesudahnya itu dan menyimpan error yang akan disimpan dan yang sebelumnya sudah pernah disimpan. Nah, untuk menyembunyikan errornya itu, kita bisa pakai ls. Contohnya ASCII 9, lalu kita pakai 2 lebih dari def 0. Nah, ketika kita cek get def 0, itu nggak akan muncul apa-apa karena komen def 0 ini memang ditujukan untuk menyembunyikan atau menghapus sebuah error ya, dimana ASCII 9 ini kan nggak ada di output. Ya benar nggak ada di output, tapi ketika kita pakai komen def 0 ini, dia tidak akan dimunculkan sebuah errornya. Gitu ya teman-teman. Lalu kita bisa lanjut ke editing with Vim. Nah, Vim ini tujuannya sama seperti perintah nano yang biasa kita gunakan untuk edit atau masuk kalau edit pada Linux. Nah, kita juga akan memakai Vim. Walaupun Vim ini jarang digunakan daripada nano, tapi kita juga harus mengenal apa itu Vim. Nah, ketika kita baru masuk ke Linux, kita itu berada di command mode.
Nah, di command mode ini kita tidak bisa mengetikkan apa-apa kecuali untuk keluar dari ini, command modenya ini. Nah, untuk pengeditan komen itu biasanya ada di insert mode. Nah, kita kalau misalkan mau ke insert, kita harus pakai command I ya. Kita ketik I, lalu dari insert ke command mode kita pakai keyboard atau escape. Nah, lalu untuk keluarnya sendiri kita pakai ini command -2 WQ. Nah, kita bisa langsung praktekkan aja. Nah, sebelumnya saya udah pernah install yang namanya command vim. Jadi, buat kalian yang belum pernah install, kalian itu bisa pakai command apt install lalu vim. Lalu di enter dan kita nggak bisa masuk karena ada permission denied. Kenapa? Karena kita masih ada di directory kita masih ada di directory home-nya kita. Nah, kita harus masuk terlebih dahulu ke root dengan command su ask, lalu baru kita bisa install yang namanya vim. Get install vim. Nah, kita tunggu. Nah, karena saya udah pernah install sebelumnya, jadi tampilannya akan kayak gini, yaitu vim already the newest version ya. Untuk kalian yang belum pernah install, itu nanti ada pilihan Y or N, yang artinya itu kalian tuh setuju atau enggak, ya, jadi kayak yes or no. Nanti kalian bisa ketik yang Y, lalu kalian ketikkan lagi sesuai dengan perintahnya. Lalu ada press enter, kalian pencet enter dan sudah bisa kalian gunakan vim-nya atau command vim-nya. Nah, di sini misalkan kita mau edit file, misalkan vim c.txt. Enter. Nah, kita ada di command mode, di mana kita tuh nggak bisa mengetikkan sesuatu selain yang -2 WQ ya. Kita kalau misalkan mau input sebuah file di dalam tadi yang chat.txt, kita bisa ke insert mode, ketik I. Nah, kita udah ada di insert. Kita misalkan mau bikin line 1, line 2, line 3. Lalu kita bisa masuk lagi ke command mode pakai end script atau command mode ya. Lalu kita bisa ketikkan lagi, mana artinya itu kita simpan dan juga keluar. Lalu kita bisa enter. Dan untuk cek yang tadi bukan pakai command ls, tetapi kita pakai command cat. Nah, ini yang tadi kita buat ya. Lalu misalkan kita mau edit lagi, kita pakai command yang sama, yaitu vim.txt, vim.c.txt. Lalu misalkan kita mau tambahin, oh ya, sorry. Kita mau tambahin line 4. Kita escape lagi, lalu kita ketik WQ, enter, kita cat c.txt, dan itu sudah diperbarui ya, yang tadinya hanya 3 menjadi 4 dengan menggunakan vim. Lalu
kita juga punya yang namanya nano. Nah, nano ini tujuannya sama kayak yang tadi apa? Tadi Vim, ini langsung muncul ya JTXT yang kita buat pakai Vim tadi. Nah, kita akan buat juga pakai nano. Filenya namanya misalkan d.txt. Nah, di sini tampilannya kan kayak gini. Misalkan kita mau pakai line 1, line 2, line 3, dan line 4. Lalu untuk save-nya kita bisa pakai Ctrl+X atau Ctrl+X, lalu Y, lalu di enter, dan kita cek cat b.txt. Itu udah masuk ya. Jadi sama aja perintahnya antara Vim atau Nano itu untuk masuk dan juga mengedit sebuah file. Setelah kita ls, sudah terdapat b.txt yang kita buat pakai Nano dan juga c.txt yang kita buat pakai Vim. More and less. Jadi, apa itu more and less? Itu tuh komen untuk melihat login yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, simpelnya gitu. Dan kita punya komen terlebih dahulu cat var log lalu outlog. Dia bakalan muncul permission denied karena kita masih ada di default. Nah, kita itu harus masuk dulu ke root. Nah, baru bisa var log outlog. Nah, eh, apa bedanya antara more dan less? Jadi kalau misalkan kita pakai more, itu ketika kita pakai more, dia itu nggak bisa di-scroll ke atas ya. Dan kebetulan karena kita pakai Debian versi GUI, jadi ini tuh masih bisa di-scroll ke atas pakai uh, ini, pakai mouse. Nah, kita juga bisa lihat per barisnya itu pakai enter. Dan juga kita bisa pakai spasi untuk melihat per halaman gitu atau per spasi juga. Nah, tadi kalau misalkan mau keluar, kita bisa pakai key, pencet aja yang key di keyboard. Lalu kita juga punya yang less. Bedanya itu kalau misalkan less, dia masih bisa di scroll ke atas, nggak kayak yang more. Nah, ini udah bisa di scroll ke atas. Kalau udah muncul N kayak gini, kita pencet key juga. Nah, kita clear. Jadi bedanya cuma di situ ya guys, antara more dan less, cuman di bisa di scroll dan juga nggak bisa di scroll. Nah, kita juga punya yang namanya command hit and tile. Jadi hit itu untuk melihat baris awal dari sebuah file, dan untuk tile itu melihat baris akhir dari sebuah file. Misalkan gini, head, var, log, out, log. Oh ya, kita harus masuk ke root dulu seperti tadi. Kalau nggak masuk ke root, kita nggak bisa jalanin komennya. Nah, ini barisan awal dari file. Dan kita coba yang tile. Nah, ini tampilan dari baris akhir sebuah filenya. Misalkan kita juga ingin menampilkan 3 baris terakhir, kita bisa pakai command tile min n 3 var
log, out, log. Itu udah 3. Nah, yang kelihatan akan cuman 3 doang karena kita requestnya di sini adalah min and 3 ya. Kita ke dulu dan ada hal yang menarik dari dari komentar ini kita bisa lihat histori secara real time dari yang login yang pernah kita lakukan. Misalkan ini tile min f on log out. Nah, ketika ada perubahan atau sebuah edit yang kita lakukan, itu dia akan langsung muncul ke sini, kayak history gitu. Kita coba bikin tab baru. Misalkan kita mau bikin ke root. Nah, ketika kita cek lagi ke tab yang sebelumnya, dia akan memunculkan ini history baru yaitu value atau dia tuh menampilkan login yang gagal karena tadi salah memasukkan password. Nah, di sini juga akan kelihatan authentication failure, ya yang artinya itu tuh gagal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.